Hadirin sekalian, inilah persembahan anggota PMR Wira SMK Negeri 2 Sidenreng Rapang. Demo Ekskul dengan tema 5 materi dasar kepalang merahan. Salamaki menyaksikan. Hai guys, hai. Kalian mau nggak aku bawa ke dunia lain? Hah? Dunia lain? Iya, kalian akan aku bawa ke dunia PMR. Jadi, pertama-tama kita akan menuju abad 19 dengan menggunakan mesin waktu. Hah? Emang bisa? Bisa dong, aku gitu loh. Gimana? Kalian mau nggak? Boleh. Oke deh. Sekarang mari kita bergandeng tangan. Dalam hitungan ketiga, semua memejamkan mata dan mengangguk. Oke, siap? 1, 2, 3. Tiarap, tiarap. Sejarah kepalang merahan dimulai dari keprihatinan seorang pengusaha dan aktivis sosial berkebangsaan Swiss bernama Jean Henry Dunant. Bermula dari perjalanan bisnis ke Italia pada tahun 1859 yang kemudian dihadapkan pada sebuah situasi sulit, yaitu peperangan yang mengerikan di sebuah kota kecil di Italia Utara bernama Solferino. Pengalaman ini mengasah kesadaran dan nuraninya, mendorongnya untuk mengusulkan pembentukan organisasi kemanusiaan internasional yang netral, yang kemudian dikenal sebagai Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Oh Tuhan, ini tidak bisa dibiarkan. Jika air mataku tidak menuntunku untuk bertindak, maka aku telah kehilangan jiwa kemanusiaanku. Aku harus melakukan sesuatu. Sekembalinya Dunant ke Swiss, ia terus dihantui oleh mimpi buruk yang disaksikannya di Solferino. Untuk menghilangkan bayangan buruk dalam pikirannya dan untuk menarik perhatian dunia akan kenyataan kejamnya perang, ditulislah pengalamannya dalam sebuah buku yang berjudul Un Souvenir de Solferino atau Kenang-kenangan dari Solferino. Buku itu mengandung 2 gagasan penting. Yang pertama, perlunya mendirikan perhimpunan bantuan di setiap negara yang terdiri dari sukarelawan untuk merawat orang yang terluka pada waktu perang. Dan yang kedua, perlunya kesepakatan internasional guna melindungi prajurit terluka dalam medan perang dan orang-orang yang merawatnya, serta memberikan status netral kepada mereka. Di Ekskul PMR,
kita akan diajarkan tentang kepemimpinan. Kepemimpinan dalam PMR adalah kemampuan seorang anggota atau pengurus PMR untuk mempengaruhi, membimbing, dan menggerakkan anggota lain dalam mencapai tujuan organisasi, yaitu kemanusiaan dan pertolongan pertama. PMR juga memiliki beberapa tingkatan loh teman-teman. Yang pertama adalah PMR Mula setingkat SD dan MI. Yang kedua adalah PMR Madya setingkat SMP dan MTS. Yang ketiga PMR Wira setingkat SMA, SMK atau MA. Yang keempat KSR Korps Sukarela PMR Perguruan Tinggi. Dan yang kelima TSR Tenaga Sukarela PMR di lembaga kemasyarakatan. Nah, proses pemilihan pemimpin atau ketua PMR di sekolah kami dilakukan secara demokratis. Lalu, apa saja sih Kak syarat-syarat pemimpin yang baik? Nah, syarat yang pertama adalah problem solver. Pemimpin dituntut mampu mengambil keputusan dan mencari jalan keluar dari setiap permasalahan. Yang kedua, komunikasi. Tugas-tugas dan tujuan akan lebih mudah tercapai dengan adanya komunikasi dan arahan yang baik. Yang ketiga, bersikap positif. Pemimpin perlu bersikap positif terhadap segala situasi, bahkan kesalahan anggota sekalipun. Yang keempat, menjadi inspirasi. Ini melibatkan konsistensi antara perkataan dan perbuatan, serta kemampuan untuk memberikan dampak positif terhadap kehidupan para anggotanya. Yang kelima, tumbuhkan motivasi. Beri pengakuan dan apresiasi sekecil apapun dan dorong mereka dengan cara yang baik. Yang keenam, hubungan baik. Jalin hubungan secara profesional dan interpersonal dengan seluruh anggota. Dan yang terakhir, turun gunung. Pemimpin akan dihargai anak buahnya jika ia bersedia terjun langsung ke lapangan dan tak asal main perintah saja. Kepemimpinan di ekskul PMR ini kita juga akan diajarkan tentang RSPS, yaitu Remaja Sehat Peduli Sesama. Nah, pasti di benak kita materinya tidak jauh-jauh dari hal-hal yang menyangkut kebersihan dan kesehatan. Nah, apa saja sih bentuk gaya hidup bersih dan sehat itu? Yang pertama adalah menjaga pola makan, di mana kita harus memperhatikan asupan gizi seimbang yang diperlukan oleh tubuh. Nah, status gizi seseorang juga dapat mempengaruhi IMT atau indeks massa tubuh. Cara menghitung IMT adalah membagi berat badan dalam satuan kilogram dengan hasil kuadrat tinggi badan dalam satuan meter persegi. Hasilnya akan menentukan status gizi kita, termasuk kurus, ideal, berat badan berlebih, atau bahkan obesitas. Yang kedua adalah melakukan olahraga secara teratur. Tidak harus yang sulit, boleh dimulai dari yang simpel-simpel saja. Misalnya, berjalan kaki mengelilingi lapangan sekolah selama 30 menit sehari, senam anak Indonesia hebat, dan olahraga-olahraga lainnya. Bisa disesuaikan dengan hobi masing-masing. Yang ketiga, tidak merokok dan menghindari miras dan obat-obat terlarang. Kebiasaan merokok, miras, dan nafsa juga dapat mengganggu konsentrasi, menyebabkan ketergantungan, dan mempengaruhi perkembangan fisik dan mental remaja. Yang keempat, sanitasi lingkungan, seperti membersihkan area sekolah dan kebiasaan mencuci tangan. Mari kita cuci tangan, 6 langkah berurutan. Basahi dulu dengan air, beri sabun baru mulai. Gosok 2 telapak tangan, gosok
Kebersihan saja kujaga, apalagi hatimu. Gali, bawa motornya jangan ngebut dong. Aku takut nih. Udah, santai saja. Ini biasa aja kok. Gali, awas, ada dia. Sepasang remaja yang sedang berboncengan mengendarai motor mengalami kecelakaan di Kota Rapang setelah menabrak tiang. Salah satu pengendara bernama Rehana mengalami luka parah, sementara temannya yang bernama Gali mengalami luka ringan. Rehana mengalami luka serius di bagian kepala karena tidak mengenakan helm saat berkendara. Selain itu, terdapat pula luka di bagian tangan dan kaki yang cukup parah dan diduga patah tulang. Maka saat ini Rehana membutuhkan pertolongan pertama. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K adalah tindakan darurat yang dilakukan untuk memberikan bantuan sementara kepada korban kecelakaan sebelum mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan nyawa, mencegah kondisi memburuk, dan mempercepat pemulihan. Langkah-langkah umum P3K. Yang pertama adalah penilaian awal. Periksa keselamatan. Pastikan lingkungan sekitar aman bagi penolong dan korban. Jika tidak, amankan diri dan korban terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, periksa respons. Cek kesadaran korban dengan memanggil namanya atau menggoyangkan bahunya dengan lembut. Selanjutnya, periksa pernapasan. Periksa apakah korban bernafas dengan melihat gerakan dada, mendengar suara nafas, atau merasakan hembusan nafas. Selanjutnya, periksa nadi. Periksa denyut nadi di pergelangan tangan atau leher untuk memastikan adanya sirkulasi darah. Langkah kedua adalah bantuan awal. Hentikan pendarahan. Jika ada luka terbuka, hentikan pendarahan dengan menekan area yang berdarah menggunakan kain bersih atau kasa steril. Selanjutnya, stabilkan fraktur. Jangan menggerakkan korban jika dicurigai patah tulang. Stabilkan area yang patah dengan bidai atau kain yang kuat. Langkah ketiga adalah pemantauan dan penanganan lanjutan. Terus periksa pernapasan, denyut nadi, dan kesadaran korban hingga bantuan medis tiba. Catat semua tindakan yang telah dilakukan dan kondisi korban. Evakuasi korban, bawa korban ke fasilitas medis terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Tiba di rumah sakit terdekat, Rehana segera diberi tindakan oleh dokter dan perawat. Tak lama kemudian, dokter memberikan informasi kepada keluarga bahwa Rehana mengalami pendarahan hebat sehingga mengakibatkan kekurangan darah.
Secara kebetulan, stok darah di rumah sakit dan PMI yang sesuai dengan golongan darah Rehana sedang kosong. Tak berapa lama, seorang teman dekat Rehana yang memang terkenal dengan jiwa sosial yang tinggi datang menemui dokter dan menyatakan bersedia untuk menjadi pendonor. Dia adalah Agus Saputra. Donor darah adalah proses sukarela pengambilan darah dari seseorang untuk disimpan di bank darah dan kemudian digunakan untuk transfusi darah kepada orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan dapat menyelamatkan nyawa dan membantu pasien dalam berbagai kondisi medis. Dengan sigap, dokter dan para perawat segera melakukan proses transfusi darah. Proses transfusi darah telah dilakukan dan berujung berita baik. Rehana berhasil melewati masa kritisnya. Galih yang mulai merasa lemas, kemudian diberikan vitamin penambah darah oleh perawat untuk pemulihan. Di seluruh dunia PMI mengadakan jasa. PMR Wira SMK Negeri 2 Siden Ring Lapang. Bisa!